Kalian penasaran dengan Malioboro baru yang ada di Kota Nganjuk? Simak terus. Setelah dalam video saya sebelumnya, saya meliput tentang Bandara Kediri. Kali ini saya ingin jalan-jalan ke Kota Nganjuk. Sudah bertahun-tahun, setiap kali saya lewat jalan ini, tidak ada yang berubah sama sekali. Jalan Ahmad Yani yang menjadi pusat perdagangan yang ada di Kota Nganjuk dari dulu sampai sekarang ya tetap gini-gini aja. Mulai dari nama toko yang berjajar di sepanjang Jalan Ahmad Yani ini, kemudian pembatas jalan yang ada di tengah, serta taman di sepanjang jalan sepertinya tidak pernah mengalami perubahan. Kemudian juga ikon tempat bersantai buat keluarga jika ingin menghabiskan malam mingguan atau berlibur saat hari Minggu. Ya, tempatnya yang menjadi andalan warga Kota Nganjuk ya tetap di alun-alun Kota Nganjuk. Walaupun dari tahun ke tahun di alun-alun Nganjuk ini diperbaiki, namun itu sifatnya hanya perubahan minor saja. Dan keberadaan taman-taman lain yang ada di Kota Nganjuk belum mampu untuk menggantikan sebagai tempat alternatif bagi warga Nganjuk yang ingin bersantai dengan keluarga. Namun jangan salah, ternyata belakangan ini diam-diam pemerintah Kabupaten Nganjuk melakukan makeover kotanya dengan skala yang cukup besar, di mana area bekas lahan Pasar Wage dirombak total oleh pemerintah Nganjuk untuk dijadikan sebuah taman yang nantinya akan menjadi pusat rekreasi atau aktivitas buat kalian sekeluarga yang ingin menikmati liburan akhir pekan kalian. Setelah saya telusuri, ternyata nama taman ini adalah Taman Nyawiji. Sebenarnya saya penasaran kenapa ini dinamakan dengan nama Nyawiji. Nyawiji itu bahasa Jawa yang artinya melebur menjadi satu. Sebuah konsep diambil agar aspek fungsi, bentuk, dan makna simbolis dari sebuah taman kota dapat bersinergi satu sama lain. Jadi mungkin taman ini dimaksudkan berfungsi bagi semua warga Nganjuk
atau warga kota yang lain, baik tua, muda, kaya, miskin, semua bisa menikmati taman ini untuk nyawiji atau melebur menjadi satu. Pembangunan taman ini masih terus berlangsung. Pasalnya Dinas Lingkungan Hidup sudah menganggarkan 8 miliar rupiah untuk menyelesaikan pengerjaan taman ini sampai selesai. Taman ini akan mengakomodir semua kalangan, baik lansia maupun anak-anak, hingga untuk penyandang disabilitas bisa menikmati keberadaan taman di jantung Kota Nganjuk ini. Karenanya sarana dan prasarana di taman juga akan mengakomodir semua kalangan seperti toilet untuk penyandang disabilitas. Taman ini nantinya menampilkan berbagai wahana indah dengan berbagai bunga yang cantik serta nuansa ratusan lampu hias untuk menambah keindahan taman. Wahana Pragula Kayu juga terlihat, air mancur, mainan lampu LED akan menjadi ikon unggulan di Taman Nyawiji ini. Taman ini nantinya juga berbeda dengan taman-taman lain yang ada di Kota Nganjuk sebelumnya, karena taman ini bisa untuk berolahraga sekaligus juga disediakan spot yang instagramable. Perubahan yang cukup signifikan juga terlihat ketika tadi saya melewati Jalan Ahmad Yani, mulai dari alun-alun Kota Nganjuk sampai area Pasar Wage, di mana tempat Taman Nyawiji tadi berada. Di situ saya melihat di sepanjang jalan pedestrian yang ada di sebelah barat terpasang berjajar ratusan lampu hias dengan konsep yang klasik. Begitu saya melihat lampu-lampu tersebut, saya teringat sebuah jalan yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu Jalan Malioboro. Akhirnya saya turun dari kendaraan dan berusaha mencoba untuk berjalan kaki karena penasaran seperti apa perubahan di sepanjang Jalan Ahmad Yani ini. Ternyata benar, ini merupakan program pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam program Bangun Desa Noto Kuto yang mulai dijalankan dengan anggaran 9 miliar rupiah. Nantinya di sepanjang Jalan Ahmad Yani ini akan ditata menyerupai poros jalan seperti Jalan Malioboro yang ada di Kota Yogyakarta. Selain untuk mempercantik wajah kota, Pemkab Nganjuk juga bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian rakyat Nganjuk dari sektor wisata. Sehingga sangat perlu memperindah sarana dan prasarana umum yang menghubungkan alun-alun Nganjuk sampai Taman Nyawiji menjadi wisata belanja seperti Jalan Malioboro di Yogyakarta.
Di sepanjang pedestrian ini juga dilengkapi dengan trotoar dengan lebar 3,5 meter. Di sepanjang trotoar juga dipasang tempat duduk, lampu hias, dan guiding block untuk penyandang tunanetra. Jadi nanti mulai dari alun-alun Nganjuk sampai Taman Nyawiji, kita akan dimanjakan mata kita selama berjalan kurang lebih 1,7 km dengan pemandangan dan situasi yang mirip dengan Jalan Malioboro. Tapi sepertinya konsekuensi yang harus diambil dari pembangunan pedestrian ini yaitu pemotongan pohon di sepanjang Jalan Ahmad Yani, juga sistem drainase yang akan mengalami perubahan total. Oke teman, kita coba melihat suasana dan kondisi Jalan Ahmad Yani yang sekarang setelah dilakukan pembangunan pedestrian yang di sebelah barat, agar kalian lebih jelas gimana kondisi di sepanjang jalan tersebut. Ini adalah pemandangan Jalan Ahmad Yani yang di sebelah utara yang menuju alun-alun Nganjuk. Terlihat di depan yang ditumbuhi rerimbunan pohon hijau, itulah alun-alun Nganjuk berada. Sekarang kita menuju ke arah selatan. Nampak aktivitas di sepanjang Jalan Ahmad Yani, mengingat daerah ini merupakan pusat bisnis dan perdagangan yang ada di Kota Nganjuk. Dan memang benar, terlihat di situ pohon-pohon yang rimbun yang dulu membuat daerah di sini menjadi sejuk. Sekarang pohon-pohon itu sudah tidak ada lagi dan diganti dengan puluhan tiang lampu hias serta sarana-sarana umum yang menunjang program pedestrian di sebelah barat. Jadi suasana Kota Nganjuk saat ini mungkin sedikit panas jika pada siang hari, akibat tidak ada lagi pohon-pohon di sepanjang jalan.
Sekarang saya berjalan di pedestrian Jalan Ahmad Yani di bagian selatan, di mana ini letaknya persis di depan Taman Nyawiji. Lokasi saya sekarang ini jaraknya kurang lebih 1,7 kilo dari alun-alun Nganjuk tadi. Dari sini saya sedikit paham, mungkin maksud pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mengintegrasikan antara alun-alun Nganjuk sampai Taman Nyawiji itu dengan konsep seperti yang ada di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Jadi nanti di sepanjang jalan sejauh 1,7 km tersebut, kalian bisa melihat lampu-lampu klasik yang berjajar, serta tempat duduk, tempat sampah, pot bunga, trotoar yang sama di sepanjang Jalan Ahmad Yani, mulai dari alun-alun Nganjuk tadi sampai Taman Nyawiji ini. Dan itu nanti di sepanjang jalan ini, jika malam hari, suasananya juga dibikin mirip dengan Jalan Malioboro, di mana nanti akan dibuat sebagai pusat kuliner maupun pusat rekreasi di tengah kota Nganjuk. Hal ini nantinya bisa berakibat atau bisa membawa manfaat, akan meningkatkan taraf ekonomi warga Nganjuk yang mendapatkan manfaat dari konsep tata kota yang sedemikian cemerlang. Kawasan ini dulu sebelumnya adalah kawasan Pasar Wage, dan karena program ini akhirnya sebagian lapak atau toko di pasar tersebut harus dilakukan relokasi. Namun di bagian utara keberadaan Pasar Wage tersebut masih ada. Menurut warga sekitar, sejak dibuat pedestrian seperti ini, keadaan di sepanjang Jalan Ahmad Yani menjadi ramai jika menjelang malam hari. Mungkin karena warga yang telah mendengar adanya Malioboro baru di kota ini menjadi penasaran dan ingin membuktikan seperti apa kondisi kota Nganjuk setelah mengalami perubahan. Mungkin ulasan saya mengenai wajah baru kota Nganjuk sampai di sini dulu ya. Semoga saja harapan pemerintah Kabupaten Nganjuk dan harapan warga Nganjuk untuk membuat kota Nganjuk menjadi lebih maju bisa terwujud. Saya ingatkan lagi buat teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang akan datang dan lebih bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa juga untuk like dan komen. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai habis.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.